Oke, hari ini kita akan membedah sesuatu yang menarik banget. Sebuah cetak biru pendidikan yang super inovatif dari Universitas Al-Khairat. Ini adalah pendekatan baru yang fleksibel, yang pada dasarnya ngasih kamu kebebasan buat jadi arsitek bagi masa depan karirmu sendiri di bidang sumber daya akuatik. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Pendidikan kamu itu ibarat rel kereta yang jalurnya cuma satu dan udah pasti, atau sebuah landasan peluncuran roket yang bisa ngarahin kamu kemana aja. Ini penting, karena ini inti dari semua pembahasan kita. Dulu tuh kebanyakan kurikulum itu kaku. Kamu dipaksa milih satu spesialisasi, dan udah, terkunci di situ. Keterampilan yang kamu dapat ya cuma buat satu jenis pekerjaan. Tapi, dunia kerja sekarang kan beda banget. Butuhnya itu keahlian yang fleksibel, yang bisa beradaptasi, dan punya wawasan yang luas. Nah, ini dia solusinya dari Fakultas Perikanan Universitas Al-Khairat, namanya Kurikulum Tunggal Fleksibel. Dan ini bukan sekedar nama ya, ini tuh sebuah filosofi. Filosofi yang ngasih kamu kekuatan buat merancang sendiri mau jadi ahli seperti apa kamu nanti. Eits, tapi jangan salah. Bebas di sini bukan berarti dilepas gitu aja tanpa arah. Kurikulum ini udah dirancang dengan cermat buat ngebantu kamu mencapai salah satu dari 5 profil profesional utama ini. Kamu mau jadi peneliti, manajer, atau mungkin wirausahawan. Semuanya bisa dirancang dari sini. Oke, mari kita mulai pembangunannya. Kayak gedung pencakar langit, semua itu harus dimulai dari fondasi yang super kokoh. Fondasi yang nggak bisa ditawar-tawar. Inilah pengetahuan inti yang wajib dimiliki setiap calon ahli sumber daya akuatik. Coba kita lihat semester pertama. Anggap aja, ini tuh beton dan baja dari bangunan pengetahuan kamu. Mata kuliah kayak kimia dasar dan biologi dasar ini jadi landasan ilmiah yang paling fundamental. Tanpa ini, bangunan keahlianmu nanti bisa goyah. Lanjut, di semester 2 dan 3, kita mulai naik lantai. Di sini, kamu mulai membangun keahlian inti yang spesifik di bidang perikanan. Ada biologi perikanan, ikhtiologi, oseanografi, semua ini adalah elemen-elemen penting. Nah, dengan beban penuh 24 SKS di semester 3, fondasi kamu sekarang udah benar-benar lengkap dan solid. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang, masuk ke bagian yang paling seru. Bagian di mana kamu nggak lagi cuma ngikutin cetak biru, tapi kamu sendiri yang jadi arsitek utamanya. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu. Udah punya fondasi yang kokoh, terus gimana caranya kamu membangun menara keahlianmu yang unik? Alat-alat apa yang bakal kamu pilih? Kutipan ini benar-benar merangkum semangatnya. Ini bukan cuma soal kebebasan, tapi soal pemberdayaan. Kamu dipercaya untuk membentuk sendiri jalur pendidikan yang paling pas sama tujuan hidup dan karirmu. Keren kan? Terus, kapan kebebasan ini bisa kamu nikmati? Prosesnya bertahap. Mulai dari semester 4, kamu udah bisa nyicipin milih mata kuliah pilihan. Tapi puncaknya ada di semester 6. Di situ, kamu punya ruang sampai 7 SKS buat benar-benar membentuk spesialisasimu. Ini kesempatan emasnya. Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat contoh nyatanya ya. Gimana sih kebebasan memilih ini bisa diubah jadi keahlian konkret yang siap pakai di dunia kerja? Katakanlah, impianmu adalah jadi pengusaha. Kamu mau bangun bisnis perikanan yang sukses dan inovatif. Gimana kurikulum ini bisa ngebantu kamu? Nah, ini dia serunya. Kamu bisa meracik sendiri. Kamu ambil mata kuliah wajib kewirausahaan perikanan, terus kamu kombinasikan sama pilihan strategis, rekayasa aquakultur biar usahamu efisien, hama dan penyakit ikan buat ngurangin risiko rugi, plus manajemen agribisnis biar keuanganmu sehat. Hasilnya, kamu lulus bukan cuma sebagai ahli ikan, tapi sebagai pebisnis perikanan yang tangguh. Oke, kita coba jalur lain yang beda banget. Mungkin kamu lebih tertarik kerja di pemerintahan, bikin kebijakan yang dampaknya luas buat masyarakat pesisir dan sektor kelautan. Untuk jadi birokrat yang hebat, kamu bisa gabungin mata kuliah wajib hukum kelautan dengan pilihan kayak sosiologi masyarakat pesisir. Kenapa? Biar kebijakan yang kamu buat itu adil dan benar-benar paham kondisi di lapangan. Tambahin lagi perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana. Kombinasi ini bakal nyetak lulusan yang siap bikin kebijakan berbasis data, bukan cuma asumsi. Tentu aja ya, fleksibilitas sebesar ini butuh sistem pendukung yang kuat biar kualitasnya tetap terjamin. Ini bukan kebebasan yang liar, tapi kebebasan yang terarah dan terjaga mutunya. Ini salah satu contoh efisiensinya. Dulu mungkin ada mata kuliah khusus buat belajar nulis karya ilmiah. Sekarang, nggak lagi. Keterampilan itu langsung kamu praktekkan dan asah pas lagi ngerjain penelitian di mata kuliah inti. Jadi, belajarnya langsung pada prakteknya, bukan teori terpisah. Nah, ini poin yang krusial banget. Kamu nggak akan dibiarin sendirian dalam proses ini.
Coba lihat nomor 2. Konsultasi sama dosen pembimbing akademik itu sifatnya wajib. Mereka ini partner strategis kamu yang bakal ngebantu mastiin pilihanmu itu udah pas sama tujuan karir dan syarat kelulusan. Kalau digambarin, kira-kira begini komposisi gelar sarjana kamu. Fondasi wajibnya itu sangat besar, 136 SKS. Tapi, bagian kostumisasinya, minimal 8 SKS pilihan, itulah yang bakal jadi ciri khas yang ngebedain kamu dari yang lain. Dan ini juga wajib diambil. Ujung-ujungnya, tujuannya apa sih? Yaitu untuk mencetak seorang profesional berbentuk T. Maksudnya gimana? Kamu punya keahlian yang dalam banget di satu bidang, itu tiang T-nya, tapi kamu juga punya wawasan yang luas di bidang lain, itu palang T-nya. Profil lulusan kayak gini yang sekarang paling dicari-cari di dunia kerja. Di balik semua kebebasan ini, ada desain akademis yang sangat rapi, namanya Matriks CPL. Anggap aja ini jaring pengaman kualitasnya. Ini yang ngejamin, mau kombinasi mata kuliah apapun yang kamu ambil, semua kompetensi penting sebagai sarjana perikanan pasti bakal kamu kuasai. Nggak ada yang bolong. Jadi, angka ini adalah garis finishnya, 144 SKS. Setiap SKS yang kamu ambil, itu ibarat satu bata yang kamu susun untuk membangun masa depan yang kamu rancang sendiri. Pada akhirnya, kurikulum ini bukan sekedar daftar mata kuliah yang harus kamu selesaikan. Ini adalah sebuah kotak peralatan yang isinya penuh dengan potensi. Cetak birunya udah ada di tangan kamu. Sekarang pertanyaannya adalah, bangunan megah seperti apa yang akan kamu ciptakan?